Ai al-ya'su min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh kita putus asa. Walau irtakabal kabair, sekalipun kita ini melakukan dosa besar. Ya. Sekalipun kita melakukan dosa besar, jangan pernah putus asa ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya kita berlindung daripada dosa besar. Semisal pun kita melakukan dosa besar, itu jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis maksiat kita taubat dan meyakini, berusaha, niat dengan penuh niat untuk tidak ngulangin. Itu kita taubat. Besok begitu lagi tuh kita maksiat lagi. Enggak apa-apa, taubat lagi aja. Tapi ketika antum taubat, niatin saya enggak akan ngulangin lagi. Tapi satu ketika dalam proses perjalanan, kadang-kadang setan lebih kuat gitu daripada keimanan kita, sehingga satu ketika kita terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Enggak apa-apa, taubat lagi. Ya, enggak apa-apa, taubat lagi. Ya, dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita main-mainkan taubat, bukan. Tetapi ketika kita sudah berupaya untuk niat azam tidak bermaksiat, satu hal lagi kemudian akhirnya kita kecemplung lagi, maka tetap untuk bertaubat kepada Allah dan jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun kita berbuat dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu kelewat batas atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun dulunya ya kita berada pada lingkungan yang penuh kemaksiatan, ya mulai bangun tidur sampai tidur lagi lingkungan kita nih rusak banget misalnya, akhirnya kita masuk ke dalam jurang kemaksiatan, dosa-dosa besar, jangan pernah kita putus asa. Kadang-kadang setan tuh mainin hati kita tuh, lu ngapain tobat mulu, lu main-mainin Allah dong. Akhirnya kita tuh nggak mau tobat lagi, gitu ya, udah kena tuh. Akhirnya kita putus asa dengan rahmat Allah. Ya Allah juga nggak bakal terima tobat gua nih, orang gua tobat lagi, maksiat lagi. Nah itu setan main di situ tuh, ya sehingga akhirnya kita malah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu putus asa dengan rahmat Allah itu adalah maksiat hati. Apapun masalah kehidupan kita, jangan pernah putus asa ya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa may yaqnut min rahmatir rabbih illa dhallun. Siapa orang yang putus asa daripada rahmat Tuhannya, kecualilah dia orang-orang yang tersesat. Ya. Maka untuk itu jangan sampai kita putus asa ya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara maksiat hati adalah watakabburu ala ibadillahi taala, yakni sombong atas di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong tuh. Ya. Sombong ini adalah maksiat hati. Apa sih sombong di sini? Ka'an yara fi nafsi annahu khairun min ghairihi. Yakni dia memandang bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu sombong. Ya. Dia menganggap bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Wa an yahtaqiran nasa, bahkan dia menghina orang lain ya dengan sebab kesombongannya. Ya. Ini banyak orang yang sombong nih. Di antaranya bisa jadi karena kedudukannya di masyarakat ya. Karena mungkin faktor keturunan ya. Akhirnya dengan hal itu dia berbangga diri, akhirnya sombong ya, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain dan menghina orang lain atau menghina manusia yang lain.
nggak boleh kita sombong. Nah, akan tetapi at-takabburu ala a'da'illahi wal fasaqati wal zalamati wa ahli tajabburi fid dunya wa arbabil manasibi min haitsu tilkal khisal matlubun syar'an. Akan tetapi ada sombong yang memang itu dibolehkan dalam hukum syara. Ya, kan sombong nggak boleh nih kita. Tapi ada sombong yang sifatnya itu wajib kita sombong. Ya, pada siapa boleh kita sombong? Nah ini kita bahas. Kita kan nggak boleh sombong ya. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana syariat itu, hukum agama itu menuntut kita untuk berbuat sombong kepada orang-orang ini. Gitu ya. Pertama siapa? Ala a'daillah, kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada orang-orang yang menghina Islam boleh kita sombong di hadapan mereka tuh. Ya. Orang-orang yang memang ya menzolimi umat muslim, ya, atau orang-orang ahli maksiat gitu ya, kita boleh berbuat sombong di hadapan mereka. Pada siapa lagi? Wal fasaqati, kepada orang-orang fasik gitu ya. Bahkan kan ada istilah ya, at-takabburu alal mutakabbiri sodakoh gitu kan. Sombong di hadapan orang sombong itu boleh. Ente punya teman, misalnya punya teman nih, dia merasa dirinya tuh pinter banget, misalnya di sekolah, di kampus gitu kan, dan ente tahu kadar keilmuan dia tuh, ente boleh sombong di hadapan dia tuh. Ya, jangan tawadu tuh. Ente boleh sombong di hadapan orang kayak gitu yang merasa dirinya itu pinter sehingga dia semena-mena tuh. Kita boleh tuh sombong di hadapan orang kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk menundukkan pandangan dia bahwasanya dia itu kemampuannya terbatas, ada lagi yang orang yang lebih pintar dari dia. Ya. Atau enggak ada orang ya baru megang duit dikit udah sombong banget gitu kan. Ya, OKB misalnya. Ya, boleh sombong lagi di hadapan orang kayak gitu tuh. Tujuannya agar dia sadar akhirnya, dia merasa ada orang yang lebih daripada saya sehingga saya nggak bisa untuk berbuat, nggak boleh berbuat sombong. Nah itu wazzalamah, dan juga pada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, itu kita dituntut untuk berbuat sombong di hadapan mereka tuh. Ya, wa ahli tajabbur, yakni orang-orang yang sombong fid dunya, di dunia ini. Ya, misalnya ada di lingkungan kita nih orang sombong gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut itu ya. Apalagi au arbabil manasib, atau orang-orang yang mempunyai pangkat-pangkat gitu ya. Dengan sebab dia punya jabatan, dia sombong tuh. Ya, min haitsu tilkal khisal, dengan sekira-kira daripada sifat-sifat yang tadi, matlubun syar'an, itu dituntut secara syara ya, at-takabbur kepada mereka gitu ya. Soalnya ada orang yang mohon maaf nih ya, baru jadi apa, lurah aja misalnya sombong banget gitu kan ya, jalan nggak mau nunduk, dangak aja misalnya, dangak tuh jalan gitu ya. Tuh. Nah, antum punya kedudukan lebih tinggi daripadanya, boleh ngomong lagi tuh. Tujuan dia untuk merendahkan, dalam arti ya jangan gitu-gitu amat ya. Wa fawqa kulli zi ilmin alim gitu kan ya. Orang di atas orang pintar ada lagi yang pintar gitu. Nah, itu at-takabbur ya, sombong di hadapan mereka-mereka yang tadi itu terkadang matlubun syar'an, dituntut ya di hadapan secara hukum syara. Jadi kita boleh sombong ya kalau dia tuh sombong sama kita. Ya, tujuannya adalah untuk menyadarkan dia. Ya. Kadang orang sombong dengan ini ya, ada dengan harta gitu ya. Ada orang mohon maaf nih, udah miskin sombong lagi gitu kan misalnya gitu. Ya. Adapun ilmu kagak ada, sombong lagi gitu kan. Nah, auzubillah ya. Jadi terkadang boleh kita berbuat sombong ya kalau memang dia sombong dalam keadaan-keadaan yang tadi itu, musuh-musuh Allah, orang-orang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang ahlu tajabbur ya, orang yang selalu sombong dalam kesehariannya, atau orang-orang yang punya pangkat kedudukan di masyarakat dan akhirnya dia sombong gitu ya. Itu matlubun syara'an, dituntut secara hukum syariat. Nah, azannya kita dengar azan dulu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Fattajammulu fil malabisi wal maraqibi wat ta'umi la yusamma kibran. Adalah berhias, seseorang yang berhias, ya, membagus-baguskan dirinya, fil malabisi, di dalam pakaian-pakaiannya, wal maraqib, dan kendaraan-kendaraannya, wat ta'um, dan makanan-makanannya, la yusamma kibron, tidaklah dia dinamai sebagai orang yang sombong. Artinya antum ada rezeki, antum beli baju yang bagus-bagus tuh, antum berhias dengan baju itu, ya, Anda berpakaian, Anda berhias diri dengan pakaian-pakaian yang bagus, Anda ada rezeki beli kendaraan yang mewah-mewah, ya, Anda ada uang makan yang enak-enak. Nah, hal-hal kayak tadi itu tidak dikatakan sombong, gitu ya. Jadi kalau antum misalnya ngelihat habaib bajunya bagus-bagus, gamisnya bagus-bagus, memang itu dituntut dalam agama, nggak sombong itu, ya. Asal ada duitnya, ya. Kalau nggak ada duitnya jangan, gitu ya. Asal ada duitnya, ya. Antum kita lihat guru-guru kita misalnya pakaiannya bagus-bagus, itu nggak dikatakan sombong, ya. Kenapa? At-tajammul fil malabis wal maraqib la yusamma kibron, ya. Bahkan dituntut kita kalau ada rezeki beli baju yang bagus buat ibadah. Jangan baju koko udah kumal dekil aja tuh, sampai dari putih sampai jadi coklat tuh baju nggak ganti-ganti, gitu ya. Beli baju yang bagus buat ibadah, gitu ya, niatin. Kenapa? Karena hal itu tidak dikatakan sombong, ya, enggak dikatakan sombong. Wal maraqib, dan kendaraan-kendaraan, wa ta'um, makanan-makanan, ya. Kalau memang Allah kasih rezeki, ya, kemudian kita berhias diri dengan pakaian yang bagus, dengan kendaraan yang bagus, dengan makanan yang enak-enak, la yusamma kibron, itu tidak dinamai sebagai hal yang takabur, yang sombong, ya. Karena hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, ya, sesungguhnya Allah ini sangat indah dan Allah itu sangat mencintai keindahan, ya. Boleh tuh, ya, kalau memang, ya, antum punya gaji, gitu ya, sisihkan dari gaji antum itu, ya, beli parfum, ya, beli baju yang bagus buat ngaji, ya, buat beribadah, ya, buat niatin, ya, misalnya buat kerja, kan buat ibadah juga tuh. Kenapa? Karena at-tajammul fil malabis la yusamma kibran, ya, karena berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus itu tidak dia dinamai sebagai orang yang sombong, gitu ya. Kalau memang Allah kasih rezeki, tapi kalau memang niatnya untuk itu, insya Allah ada aja rezekinya, gitu ya. Insya Allah ada rezekinya. Nah, karena kenapa? Ya karena kalau kita ibadah pakai baju yang bagus, ya kan, hakikatnya untuk Allah juga, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dzakarahu Abdus Salam fi Ithafil Murid, ya, menyebutkan hal yang demikian itu oleh Imam Abdus Salam dalam kitabnya Ithaful Murid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah, ya, man fi qalbihi, siapa orang yang ada di dalam hatinya itu misqalu dzarratin min kibrin, ya, semisal satu biji zarrah, ya, itu besar daripada kesombongannya, ya. Jadi tidaklah masuk surga orang yang sombong, sekalipun kesombongan itu ada dalam dirinya sebesar biji zarrah, ya, biji atom, ya, atau biji kapur tuh, ya, atau biji wijen lah, yang gedean dikit itu, ya. Ai la yadkhulul kibru ma'asabihi al-jannah, tidaklah masuk ke dalam surganya Allah, yakni sifat sombong dan orang yang sombong akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bal yakhruju minhu fi arasatil qiyamah bima yahsulu lil 'abdi min ahwal wa taubih, akan tetapi dia yukhraju, dikeluarkan daripada surganya Allah kelak pada arena-arena hari kiamat, ya, dalam keadaan yang buruk, fi dzalikal yaum, ya. Idzan awsarati jahannamu lil mutakabbirina wal mutajabbirin, ya, bahwasanya neraka jahanam itu mengutamakan masuk ke dalamnya itu adalah orang-orang yang sombong
dan orang-orang yang angkuh. Jadi orang sombong itu masuk nerakanya duluan. Ya. Surga kasih privilege dulu mereka ya, duluan masuknya gitu ya. Diutamakan oleh neraka jahanam, masuk ke dalamnya itu orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaiannya Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Gitu ya. Kita nggak boleh sombong. Wal mutakabbiru, dan orang yang sombong itu adalah huwa al muta'azim bima laisa fih. Ya, orang yang sombong, definisi sombong itu adalah al muta'azimu bima laisa fih. Orang yang selalu mengagung-agungkan dirinya yang memang dia pada hakikatnya nggak punya hal itu. Ya. Berbangga-bangga diri, mengagung-agungkan dirinya bima laisa fihi, dengan apa-apa yang memang dia tuh nggak punya dengan hal itu. Dia sombong dengan jabatannya, pada hakikatnya jabatannya kan bukan punya dia. Ya, dia sombong dengan hartanya, pada hakikatnya kan harta bukan miliknya. Wal mutajabbiru huwa alladzi la yatawassalu ilaihi bi ay yata'adda qadrahu wa tawrahu alladzi yaliqu bihi. Ya. Sedangkan orang yang mutajabbir ini maknanya sombong juga, angkuh gitu ya. Ya, ini orang yang tidak sampai kepadanya kecuali dia itu melampaui batas akan kemampuan dan perkembangannya yang memang dia ya likubi cocok padanya. Sama maknanya ya, bahwa orang itu ya pada hakikatnya dia melampaui daripada kemampuannya. Ya, sebenarnya dia nggak ada yang bisa patut untuk disombongkan. Ya. Wa ausaratil jannah bidu'afa, dan surga Allah itu mengutamakan yang masuk di dalamnya adalah du'afa, orang-orang yang lemah. Makanya orang-orang yang du'afa, orang yang fakir, miskin, dia tuh duluan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hisapnya lebih dikit. Ya, kalau duitnya banyak kan hisapnya banyak kan. Ya. Kalau nggak ada duitnya apa yang dihisap gitu kan? Udah duluan masuk dah gitu kan. Nah, jadi ausratil jannah bidu'afa, bahwa surga itu lebih mengutamakan masuk ke dalamnya itu yang awal-awalnya adalah para du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Siapa ad-du'afa di sini? Ya, makna du'afa ini bukan hanya lemah secara ekonomi ataupun fisik, tetapi mayyatabarra min haulihi wa quwwatihi wa yatamassak bi haulillahi wa quwwatihi. Yakni orang yang melepaskan min haulihi, daripada daya kekuatannya, ya, wa yatamassak, dan dia berpegang teguh dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan daya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna du'afa ini, kita ini adalah dhaif ya. Makna dhaif ini bahwa kita sebagai makhluk ini melepaskan kekuatan kita, melepaskan daya kita, hanya kita gantungkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba yang dhaif ya, selalu kan misal begitu orang ngomong, itu adalah pengungkapan bahwa dirinya ini enggak punya daya dan upaya. Semuanya hanya Allah yang mempunyai daya dan upaya. Sehingga dia tabarra, dia melepas diri dari hal itu. Lalu dia berpegang teguh atas daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Latifatun. Nah, ini kita tutup malam kajian dengan satu kisah ya. Latifatun ini artinya adalah cerita yang bagus, latifah. Ya. Ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi safarin bidhabhi syatin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya ketika dalam perjalanan, ya, untuk apa? Bidzabhi syatin, ya, untuk menyembelih seekor domba. Ya, jadi ketika dalam satu perjalanan Rasulullah ya, dalam satu firqah ya, rombongan perjalanan, maka Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menyembelih seekor domba atau kambing. Faqala rajul, maka berkata satu di antara ya satu kelompok tadi ya, satu kafilah lah ya. Satu kelompok itu ada yang berkata, "Ya Rasul,
ala yadzabuha, Nabi saya yang motong dah, gitu kan. Ya, kan Nabi nyuruh tuh sahabat, ya potong seekor domba. Ada yang nyaut, qala rajul ala yadzabuha, ya Rasul aku dah yang motong. Wa qala al-akhar, yang lain ngomong lagi tuh, ala yasilhuha, ya Rasulullah saya dah yang ngulitin dombanya. Kalau di sini Ustaz Encep nih, ya, jatahnya Ustaz Encep gitu ya kalau kurban. Wa qala al-akhar, dan yang lain ngomong juga, ala yatabhuha, ya Rasul saya dah yang masak dagingnya, gitu ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alayya an ajma'a lakumul hatab. Nah kalau gitu saya nih, bagian saya ini ngumpulin ya kayu bakar dah. Sahabat ngomong, ya Rasul antum gak usah ngapa-ngapain, duduk manis aja, gak pantas antum kerja. Ya kata sahabat, cukup kami aja yang kerja udah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sekalipun ya saya sudah cukup untukmu wahai sahabat, tapi aku tidak mau di hadapan Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kisah sederhana ini ada nilainya, ada maknanya, bahwa adab dalam sebuah kelompok ya, adab dalam sebuah, kalau kita harokah lah, pergerakan ya, majlis taklim gitu ya. Kalau sekiranya dalam satu majlis ya, satu kita nih dalam kelompok organisasi gitu ya, ada hajatan, ada satu hal yang memang di dalam majlis itu ya, dalam kelompok itu, dalam organisasi itu, ataulah hal-hal kebaikan lah yang sedang dilakukan, maka hendaknya kita nih harus gotong royong ya, ambil peran di situ ya, ambil peran di situ. Inilah dicontohkan oleh Rasulullah, karena Allah itu membenci ketika ada satu kelompok yang sedang berbuat baik, dia malah menyendiri bengong tuh, yang lain sibuk nyapu, yang lain sibuk gotong ya, dia bengong aja main game. Allah benci tuh orang kayak gitu tuh ya. Minimal antum ambil peran di situ ya, ini adab. Nah Rasulullah ini mencontohkan hal kayak gini ya, ketika ada satu satu kegiatan bareng-bareng, minimal kita dituntut untuk ambil peran situ. Walaupun kita nggak punya kemampuan materi dengan tenaga, nggak punya tenaga, minimal dengan doa ya. Kalau ada contoh di majelis kita lah misalnya gitu ya, ketika memang ada hal-hal kebaikan yang memang kita lakukan, antum ambil peran ya, apa yang memang bisa kita lakukan kita ambil peran itu, hatta sekalipun nge-share flyer gitu kan. Yang penting ambil peran. Ketika nanti di hari kelak, di hari kiamat ya, kitanya bengong aja nggak ada peran di situ, nanti Allah benci sama kita ya. Ini sebuah kisah dan latifah ya, kisah yang baik, yang memang kadang-kadang kita begini nih ya, ada satu perkumpulan baik, entah di rumah ya, entah di masyarakat, kita ada di dalam bagian badan itu, yang lain mencoba untuk berbuat baik, kitanya nggak berkontribusi apa-apa, hatta sekalipun doa enggak. Nah Allah tuh benci dengan orang-orang yang kayak gitu tuh. Nah inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dimana beliau padahal beliau cukup, tetapi nggak mau, beliau ambil tuh al-hatab, kayu bakar, beliau berkontribusi di situ, padahal untuk memasak seekor domba ya. Nabi nggak mau di fayakrahuhullah, Nabi nggak mau dibenci Allah karena menyendiri diam di antara orang-orang yang bekerja, karena nggak ada kontribusinya. Nah ini ya, maka hal ini, kisah bagus ini perlu kita menjadi renungan buat diri kita. Kalau memang kita berada pada satu tempat di mana tempat itu sedang berbuat baik, ambil peran di situ, hatta kecil sekalipun nggak apa-apa. Jangan kita nggak ambil peran ya, khawatir ya kita nggak dapat keberkahannya, maka nauzubillah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman.